Sobat Adnan, perkenalkan saya adalah Dr. Erda SPPD, spesialis penyakit dalam. Saya adalah penanggung jawab unit dialisis di Rumah Sakit Umum Adnan Widi, Payakumbuh. Dalam rangka 10 tahun atau 1 dekade pelayanan dialisis atau pelayanan cuci darah di Rumah Sakit Umum Adnan Widi kita ini, sedikit saya akan menceritakan tentang latar belakang pendirian unit HD kita ini. Pada tahun 2014, mengingat banyaknya pasien-pasien di daerah Paliko dan sekitarnya yang membutuhkan cuci darah, sehingga terpaksa pasien-pasien ini harus mendapatkan pelayanan di daerah Bukit Tinggi dan Padang. Beranjak dari keprihatinan ini, maka di rumah sakit kita ini mendirikan unit hemodialisis dengan sebelumnya telah melatih 1 orang dokter spesialis dan 1 orang perawat ahli untuk mahir dialisis. Tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2014, pertama kali kita operasional unit dialisis di Rumah Sakit Umum Adnan Widi dengan 4 unit mesin operasional dan pertama kali melayani pasien-pasien pindahan dari rumah sakit sekitarnya seperti Bukit Tinggi dan Padang 24 orang. Dengan operasional 4 mesin ini dan penuh dengan 24 pasien, kita melayani 2 shift. Sementara pasien-pasien di daerah Paliko dan sekitarnya masih banyak yang membutuhkan untuk cuci darah atau dialisis ini, sehingga banyaknya antrian pasien untuk mendapatkan pelayanan cuci darah. Kemudian pada tahun 2019 kami melakukan pengembangan, kita pindah ke gedung baru, ruangan baru dengan pengembangan menjadi 12 mesin. Dan pada tahun 2019 ini kita pertama kali melakukan cuci darah pertama yang selama ini adalah menerima pasien-pasien pindahan. Pada tahun 2019 ini kita melakukan cuci darah pertama di Rumah Sakit Umum Adnan Widi. Sedikit tentang penyebab pasien-pasien membutuhkan cuci darah. Pasien-pasien yang membutuhkan cuci darah adalah pasien-pasien yang menderita gagal ginjal, sehingga ginjalnya harus digantikan dengan ginjal buatan. Inilah yang dikenal dengan cuci darah. Penyebab gagal ginjal ini adalah paling banyak diabetes dan hipertensi. Kemudian juga ada penyebab batu ginjal dan penyakit-penyakit autoimun. Pada masyarakat yang menderita penyakit diabetes mellitus dan hipertensi, saya sarankan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kontrol penyakit secara teratur dan minum obat secara teratur. Patuhi nasihat-nasihat dokter dan teratur minum obat. Jangan takut untuk minum obat, karena sekarang ini banyak beredar asumsi atau mitos-mitos di masyarakat bahwa banyak makan obat akan menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu khawatir, karena bapak-bapak dan ibu-ibu minum obat dalam pengawasan dokter. Jadi yang akan merusak ginjal bapak-bapak dan ibu-ibu itu bukanlah obat yang bapak-bapak minum, tetapi adalah penyakit diabetes dan hipertensi bapak-bapak dan ibu-ibu itu yang tidak terkontrol. Itulah yang akan merusak ginjal. Jadi jangan disalahartikan, karena banyak minum obat ginjal akan rusak. Tetapi penyakit bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak terkontrol, itulah yang akan merusak ginjal. Jadi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu penyakit diabetes dan hipertensi yang terkendali, akan melindungi ginjal bapak-bapak dan ibu-ibu. Sampai tahun 2024 ini, kita sudah memiliki 12 mesin aktif dan 1 backup bila terjadi kerusakan mesin, dan melayani 72 pasien yang memerlukan cuci darah. Kendala yang kami hadapi saat ini untuk pelayanan cuci darah di Rumah Sakit Umum Adnan Widi ini, keterbatasan ruangan dan terkendala untuk penambahan mesin karena masih banyaknya pasien-pasien yang antri untuk memerlukan pelayanan dialisis ini, sementara kami terbatas untuk pengembangan. Demikianlah informasi tentang pelayanan dialisis atau cuci darah di Rumah Sakit Umum Adnan Widi. Pesan saya kepada masyarakat Paliko dan sekitarnya, sayangilah ginjal Anda. Bila Anda memiliki penyakit-penyakit yang berisiko untuk terjadinya gagal ginjal, kontrollah penyakit Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.